Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulma Aiza dengan NIM 210404038 dari PGSD kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas terkait dengan mata kuliah geometri yang isinya tentang ada perkembangan geometri, sejarah geometri, definisi geometri, istilah terkait dengan geometri, dan juga ada beberapa tokoh yang mendasari perkembangan dari geometri. Geometri, apa sih geometri itu? Secara terminologi yang berasal dari bahasa Yunani, geometri dibagi menjadi dua suku kata, yakni geo dan metria. Geo yang berarti bumi dan metria yang berarti mengukur. Jadi, secara terminologi, geometri adalah mengukur bumi. Yang kedua yakni geometri secara harfiah. Akar dari geometri secara harfiah yakni diambil dari bahasa Yunani yang memiliki arti ukuran bumi. Jadi, secara harfiah, geometri adalah kajian tentang bentuk, sifat-sifat, dan juga ukurannya. Nah, jadi secara harfiah adalah kajian tentang bentuk, sifat-sifat, dan juga ukurannya. Jika ditinjau dari segi etimologis atau segi kebahasaan, geometri memiliki arti pengukuran tanah. Karena menurut sejarahnya, pada zaman sebelum Masehi pertama digunakan untuk mengukur pertambahan luas tanah pada delta Sungai Nil akibat dari banjir tahunan. Adapun beberapa definisi menurut definisi geometri menurut beberapa ahli, yakni yang pertama ada yang mendeskripsikan bahwa geometri termasuk di dalam matematika yang perbincangannya meliputi titik, garis, sudut, dan bahu beruang. Adapun nih, selain yang Z, ada Sweta yang menjelaskan bahwa geometri adalah yang berkaitan dengan sifat-sifat deduktif, yang berhubungan tentang pengukuran, hubungan titik, sudut, dan garis. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa geometri adalah pengetahuan yang mempelajari hal-hal yang berkaitan atau yang terkait dengan titik, sudut, bangun datar,
pengukuran, luas, dan juga volume. Nah, jadi geometri adalah pengetahuan yang mempelajari hal-hal yang terkait dengan titik, sudut, bangun datar, pengukuran, luas, dan juga volume. Nah, yang pertama itu ada sejarah dan perkembangan geometri dari Mesir kuno. Menurut Mesir kuno yang dikutip dari buku untuk Islamic History oleh Abdul Syukur, nah bahwa sejatinya ilmu geometri sudah dipelajari oleh peradaban Mesir kuno. Nah, masyarakat sungai Indus dan Babilonia. Oleh karena itu, ilmu geometri ini dikenal sebagai salah satu ilmu yang tertua. Peradaban kuno ini diketahui memiliki keahlian dalam irigasi, dalam pengendalian banjir, dan juga dalam pendirian gedung-gedung yang sangat besar. Tetapi kebanyakan geometri yang dipelajari oleh Mesir kuno hanya terbatas pada perhitungan dan juga pada panjang dan segmen-segmen garis, luas, dan juga volume. Nah, ketika pada masa Islam mengalami puncak kejayaannya, terutama pada Khalifah Abbasiyah, para saintis Muslim mengembangkan geometri tersebut. Nah, mereka mengkaji dan meneliti dan mengembangkan teori-teori yang sebelumnya dianggap rumit. Nah, mereka juga melahirkan metode-metode yang baru yang memberikan kontribusi penting bagi pengembangan cabang ilmu matematika di era modern yang pada saat itu. Nah, selanjutnya pencapaian peradaban Islam di masa keemasan itu dalam bidang geometri tersebut pada akhirnya diakui oleh ilmuwan Barat yang menurut para pendiri di Amerika Serikat ditemukan fakta bahwa pada abad ke-12 para cendekiawan Muslim telah menggunakan pola geometris mirip kristal. Nah, padahal pakar matematika modern saja menemukan pada desain geometri itu pada abad ke-20. Dalam studi yang diterbitkan oleh jurnal Science menyebutkan bahwa para matematikus Muslim telah memperlihatkan terobosan penting dalam bidang matematika dan desain pada abad ke-12. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, desain dalam seni Islam menggunakan aturan geometri dengan bentuk yang mirip kristal yang menggunakan bentuk poligon yang simetris untuk menciptakan suatu pola. Sehingga saat ini pandangan umum yang beredar adalah pola rumit berbentuk bintang menggunakan garis zigzag yang digambar dengan mistar atau lompas. Para peneliti pada saat itu membuktikan bahwa peradaban Islam telah mampu mencapai kemajuan yang luar biasa dalam bidang geometri. Maka hal ini para peneliti menyimpulkan bahwa membuktikan peradaban Islam mampu mencapai kemajuan yang luar biasa dalam bidang geometri. Nah, yang kedua yaitu ada sejarah dan perkembangan geometri dari Babilonia. Sekitar 4000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Nah, geometri pada masa itu adalah kumpulan prosedur-prosedur yang diikuti oleh hasil dari percobaan, pengamatan, pendugaan, dan bahkan intuisi. Nah, sejatinya ilmu geometri ini memang sudah dipelajari dari masa yang sudah dijelaskan tadi, dari masa Mesir kuno, yang merupakan salah satu ilmu yang tertua. Geometri yang berkembang pada saat itu di Babilonia merupakan hasil dari keinginan dan juga harapan dari para pemerintah pada saat itu dan juga keinginan dari tokoh-tokoh agama pada masa itu. Nah, pada umumnya geometri ini masih bersifat kasar dan bersifat intuitif, akan tetapi cukup akurat dan dapat memenuhi kebutuhan perhitungan. Sejarah dan perkembangan yang ketiga yaitu dari Hindu atau India yang sekitar 1500 sebelum Masehi sampai 200 sebelum Masehi. Nah, basis dari matematika India adalah
geometri, yakni bekas-bekas awal pengetahuan geometri di peradaban lembah Indus dapat ditemukan pada penggalian kota Harappa dan Mohenjo-daro. Nah, di mana terdapat bukti berupa alat penggambar lingkaran yang berasal dari 2500 sebelum Masehi. Nah, ilmu geometri yang berasal dari India ini dapat diketahui melalui sebuah catatan konstruksi geometri para pendeta Weda yang disebut Sulba Sutra. Nah, Sulba Sutra ini adalah panduan untuk membuat altar-altar pemujaan dan menjelaskan sejarah geometri bangsa India. Di dalam Sulba Sutra ini berisi penjelasan verbal yang mengenai teorema Pythagoras yang meskipun juga sudah diketahui oleh bangsa Babilonia terlebih dahulu, yaitu dalil-dalil Sulba Sutra yang berhubungan dengan pembagian gambar-gambar seperti garis lurus, persegi panjang, lingkaran, dan juga segitiga. Perkembangan dan sejarah selanjutnya yaitu berasal dari Yunani. Sekitar 600 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Nah, Yunani ini terletak di negara yang disebut Yunani, tetapi terbentang mulai dari Turki barat di sebelah timur sampai Italia selatan di sebelah barat. Nah, sejarah geometri Yunani didasarkan pada naskah-naskah yang telah ditulis bertahun-tahun setelah sejarah mulai berkembang. Menurut naskah-naskah ini, orang yang pertama yang mendalami penemuan hasil geometri menggunakan logika dan penalaran adalah Thales dari Miletus. Nah, Thales mengunjungi Mesir dan belajar geometri di sana. Dia menggunakan perhitungan dari ahli matematika bangsa Mesir dan Babilonia, dan kemudian menetapkan secara logis sesuai dengan deduksi yang benar. Nah, yang kelima ini ada Arab. Arab sekitar 600 Masehi sampai 1500 Masehi. Nah, bangsa Arab ini dalam bidang geometri tidak memiliki sesuatu yang baru, tapi berjasa dalam memelihara dan juga menerjemahkan geometri dari bangsa Yunani. Nah, pada awal abad ke-11, usaha pertama membuktikan dalil kesejaraan Euclid oleh Al-Haytham menggunakan bukti kontradiksi. Nah, Omar Khayyam ini dikenal karena menemukan suatu metode yang memecahkan persamaan kubik dengan memotong parabola menggunakan lingkaran. Nah, beliau juga menemukan ekspansi binomial dan membuka kritik terhadap dalil kesejajaran Euclid yang kemudian mengarah pada geometri non-Euclid. Yang terakhir dari geometri ini berasal dari Cina. Itu ada dari negara Cina 100 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Nah, pada saat itu dinasti Han sekitar 202 sebelum Masehi sampai 220 Masehi melihat banyak perkembangan dalam matematika. Nah, Chuang Tzu atau teks-teks itu tertuan dan deret geometris. Matematikawan Zhang Zheng menggunakan rumus-rumus geometri untuk membuat estimasi lebih akurat untuk nilai pi. Nah, nilai pi ini biasanya kita temui pada rumus lingkaran dan jarak. Nah, selain kita mempelajari sejarah dan juga perkembangan geometri, kita juga akan mempelajari siapa aja sih tokoh-tokoh yang membantu lahirnya geometri. Siapa nih yang udah tahu siapa aja tokoh-tokoh yang membantu lahirnya geometri? Nah, yang pertama yaitu ada beberapa tokoh atau beberapa ahli matematika kuno yang membantu lahirnya geometri. Nah, yang pertama ada Thales dari Miletus. Sekitar 640 sampai 546 sebelum Masehi. Nah, Thales ini pada awal karirnya adalah seorang pedagang. Nah, proporsi seorang pedagang itu ia pergi ke Mesir dan Timur Tengah, lalu ia kembali ke Yunani. Nah, jadi Thales ini dari mana dong? Thales ini dari Yunani. Nah, dengan
pengetahuannya yang digunakan dari Mesir pada waktu itu, proporsi yang ia berikan salah satunya dari yang paling sederhana adalah dalam geometri bidang. Nah, misalnya Protrus dalam ringkasan Eudemian menunjukkan bahwa Thales adalah pertama kali menunjukkan lingkaran adalah dibelah oleh diameter. Nah, tetapi Protrus menjelaskan bukti tidak langsung untuk mendukung pembelaan teorema dari lingkaran. Selain Thales, ada juga nih Pythagoras. Sekitar 582 sampai 507 sebelum Masehi. Pythagoras ini lahir di pulau Samos, Yunani, dan mengambil langkah pikir matematika dimulai dari Thales yang membawanya. Jadi Pythagoras ini mengikuti jejak dari Thales. Nah, filsafat Pythagorean adalah untuk mengembangkan hasil matematika secara eksklusif sebagai hasil dari deduksi. Pythagoras ini memiliki pengaruh sangat besar dalam matematika di filsafat Yunani. Selanjutnya nih ada Plato. Nah, peran Plato dalam mengembangkan geometri seringkali dibayangi oleh status unggul dalam filsafat Yunani. Akademi Plato ini mendirikan sebuah akademi sekitar 387 sebelum Masehi. Salah satu murid Plato yang paling terkenal adalah Aristoteles. Nah, sekitar 584 sebelum Masehi. Yang dalam karyanya Analytical Posteriora membuat banyak untuk sistemasi logika klasik yang membentuk dasar untuk semua matematika Yunani. Nah, yang keempat ada Euclid. Sekitar 300 sebelum Masehi. Nama Euclid ini sering dikaitkan dengan geometri Yunani kuno. Nah, pada saat Euclid sekitar 325 sebelum Masehi, perkembangan pemikiran rasional telah berkembang cukup untuk memulihkan sebuah studi matematika geometri. Sebagai metode yang deduktif, Euclid mendemonstrasikan sebagian besar pengetahuan yang diperlukan melalui penalaran, yaitu dari sumbangan terletak pada cara pengaturan dari bahan-bahan dan permasalahan serta formulasi. Nah, secara menyeluruh dalam perencanaan penyusunan buku, di sini tersambung pemilihan dalil-dalil serta perhitungan, misalnya tentang kemungkinan menarik garis lurus di antara dua titik. Dari sini kita sudah belajar dan sudah mengetahui tokoh matematikawan kuno yang turut memandu lahirnya geometri. Yang pertama, siapa tadi? Thales dari Miletus. Yang kedua ada Pythagoras. Yang ketiga ada Plato. Dan yang keempat ada Euclid. Selain ada tokoh-tokoh matematikawan kuno, ada juga tokoh matematikawan dari Muslim. Nah, yang pertama yaitu ada Al-Khwarizmi. Sekitar pada abad ke-9 Masehi. Al-Khwarizmi ini ilmunya berasal dari seorang matematikus terkemuka dari buku yang berjudul The Elements, karya dari Euclid. Nah, ia pun mengembangkan geometri dengan menemukan beragam hal yang baru dalam studi tentang hubungan di dalam ruang. Nah, jadi Al-Khwarizmi ini menciptakan istilah sekant dan tangis dalam pendidikan trigonometri dan astronomi. Nah, dan ia pun juga menemukan sistem nomor yang membuat istilah kosinus, terus sinus, tangen untuk menyelesaikan persamaan trigonometri, teorema segitiga, perhitungan luas segitiga, luas lingkaran dalam geometri. Jadi, penelitiannya dianggap sebagai sebuah revolusi besar dalam dunia matematika. Nah, dia pun menghubungkan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno dalam konsep yang baru. Jadi, konsep geometri dalam matematika yang diperkenalkan oleh Al-Khwarizmi juga sangat penting bagi bidang astronomi.
Pasalnya, astronomi juga berguna untuk menghitung kedudukan bintang terhadap bumi dan membutuhkan perhitungan dari geometri. Kedua ada tadi. Nah, yang kedua ada Thabit Ibnu Qurra. Jadi, Thabit Ibnu Qurra ini merupakan matematikawan muslim yang terkemuka di bidang geometri. Yang melakukan penemuan penting dalam matematika seperti kalkulus integral, trigonometri, geometri analitik, dan geometri non-euclid. Thabit juga memiliki salah satu karya yang sangat fenomenal di bidang geometri, yakni yang berjudul Komposisi Rasio. Dalam buku Komposisi Rasio ini, Thabit menjelaskan cara pengaplikasian antara matematika dengan kuantitas geometri. Pemikiran ini jauh melampaui penemuan ilmuwan Yunani kuno dalam bidang geometri. Adapun sumbangan Thabit dalam bidang geometri lainnya yaitu pengembangan geometri terhadap teori Pitagoras, di mana ia mengembangkannya dari segitiga siku-siku khusus ke seluruh segitiga siku-siku. Dan yang kedua itu mempelajari geometri untuk mendukung penemuannya terhadap kurva yang dibutuhkan untuk membentuk bayangan dari matahari. Yang ketiga yaitu ada Ibnu Al-Haytham. Jadi beliau ini dari bidang geometri mengembangkan alat analisis geometri yang menghubungkan antara geometri dengan aljabar. Jadi dalam perkembangan geometri, Ibnu Al-Haytham mengembangkan alat analisis geometri. Selain itu, ia juga menghubungkan geometri dengan aljabar. Nah, selain menghubungkan geometri dengan aljabar, beliau juga memperkenalkan konsep gerakan dan transformasi geometri. Teori Ibnu Al-Haytham dalam bidang persegi merupakan teori yang pertama kali dalam geometri ekliptik dan geometri hiperbolis. Nah, jadi teori ini dianggap sebagai munculnya geometri non-euclid. Karya-karya Ibnu Al-Haytham itu mempengaruhi karya para ahli geometri dari Persia. Seperti yang pertama bernama Nasir al-Din, dan yang kedua bernama Al-Tusi, yang ketiga bernama Omar Khayyam. Namun, pengaruh Ibnu Al-Haytham ini tidak hanya terhenti di wilayah Asia saja. Sejumlah ahli geometri Eropa seperti Gersinodes, Widello, Giovanni, serta John Wills pun ikut terpengaruh oleh pemikiran dari Al-Haytham. Salah satu karya yang terkemuka dalam bidang geometri adalah kitab yang berjudul Al-Tahlil wa Al-Tanqid. Jadi selain Al-Khwarizmi, Thabit Ibnu Qurra, Ibnu Al-Haytham, yang terakhir yaitu ada Abu Nasr. Jadi Mansur Ibnu Ali Ibnu Iraq atau biasa disebut Abu Nasr merupakan salah satu ahli geometri yang mendalami spherical geometri atau yang berarti geometri yang berhubungan dengan astronomi. Nah, spherical geometri ini sangat penting untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sulit dalam astronomi Islam. Umat Islam perlu menentukan waktu sholat, Ramadan, hari raya, dan lain sebagainya. Jadi dengan spherical geometri ini, umat muslim bisa memperkirakan waktu tersebut dengan mudah. Nah, pembahasan selanjutnya yakni ada istilah lain dalam geometri. Yang pertama yaitu ada Unifrancum. Unifrancum ini disebut juga yang tak terdefinisikan. Yang kedua ada definisi. Yang ketiga ada postulat. Yang keempat ada dalil atau teorema.
dan yang kelima ada tembus. Nah, dari ini semua kalian sudah mengetahui yang mana saja nih. Jika belum mengetahui sama sekali, mari kita bahas satu persatu contoh dan definisinya. Yang pertama yaitu undefined term. Apa sih undefined term itu? Undefined term adalah istilah yang tidak terdefinisikan. Nah, istilah ini mudah dipahami, tapi jika dibuat definisi itu sangat sulit untuk dimengerti. Nah, apa saja sih unsur-unsur yang termasuk ke dalam undefined term? Yang pertama yaitu ada titik. Apa sih titik itu? Dalam konsep matematika, titik adalah sebuah nokta. Nah, lambangnya apa? Adalah titik. Titik seperti ini. Banyak titik. Apalagi sih titik itu tidak memiliki panjang. Dan juga tidak memiliki lebar. Bahkan titik juga tidak mempunyai ketebalan. Nah, inilah yang disebut undefined term. Mudah dipahami tetapi susah untuk dibuat penjelasannya. Nah, seperti apa sih cara menuliskan titik itu? Titik itu ditulis menggunakan huruf kapital. Contohnya, nah, ini adalah dibaca titik A, titik B, dan juga titik C. Ada juga garis. Mengapa garis digolongkan dalam kelompok undefined term? Karena garis tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan kata-kata yang sederhana. Karena garis juga merupakan unsur yang tidak dapat didefinisikan. Oleh karena itu, garis dapat diasumsikan dengan bentuk lurus memanjang ke kedua arah dan juga tidak terbatas. Nah, bagaimana sih cara menamai garis? Menamai garis bisa menggunakan huruf kecil pada salah satu ujung garis atau keduanya menggunakan huruf besar yang diletakkan pada dua titik pada garis. Contohnya seperti ini. Ini disebut garis L. Nah, jika yang menggunakan huruf besar, ini adalah contoh penamaan garis menggunakan huruf besar. Titik A dan juga titik B ditarik garis lurus akan menjadi sebuah garis. Nah, lambang garis yaitu, nah
seperti ini. Ada garis dan juga ditambah tanda panah pada kedua ujung titik. Nah, ini cara membacanya atau cara menuliskannya yaitu sama dengan garis AB. Nah, seperti ini. Selain titik dan juga garis, yang termasuk underline selanjutnya adalah bidang. Bidang juga termasuk ke dalam underline yang tidak dapat dijelaskan menggunakan kata-kata yang sederhana. Bidang ini dapat kita asumsikan sebagai permukaan yang rata, lalu merupakan gabungan dari garis dan meluas ke segala arah. Nah, ini yang diasumsikan sebagai bidang. Cara menuliskan bidang dapat berupa huruf besar ataupun menggunakan simbol Yunani seperti alfa, beta yang ditulis pada tengah bidang. Sedangkan yang menggunakan huruf besar dapat ditulis pada titik-titik sudut bidang seperti A, B, C, dan D. Sampai di sini apakah kalian sudah mengerti? Nah, istilah yang kedua yaitu ada definisi. Nah, definisi adalah konsep yang mempunyai penjelasan Definisi merupakan konsep yang mempunyai penjelasan yang jelas agar maknanya tidak ambigu. Nah, unsur pertama yang termasuk definisi yaitu ada garis garis. Jadi garis garis adalah sebuah garis yang mempunyai Jadi definisi luas garis adalah sebuah garis yang mempunyai titik ujung atau titik pangkal. Nah, bagaimana sih cara menggambar luas garis dan memberi penamaan pada luas garis? Nah, penamaan luas garis menggunakan huruf kapital contohnya seperti ini. Jika definisi luas garis adalah sebuah garis yang memiliki dua ujung pangkal. Nah, seperti ini. Menggunakan huruf kapital A dan juga B. Nah, simbol dari luas garis adalah tanda hubung seperti ini. Jadi, ini dinamakan atau penulisannya seperti ini sama dengan dibaca luas garis AB. Nah, unsur yang kedua yaitu ada sinar garis. Sinar garis merupakan unsur dalam geometri yang mempunyai titik awal
Jadi pengertian atau definisi dari sinar garis adalah sebuah garis yang mempunyai titik awal tapi tidak mempunyai titik akhir. Nah, bagaimana sih cara penulisan dan contohnya dari sinar garis? Sinar garis yang memiliki definisi memiliki titik awal tapi tidak memiliki titik akhir, berarti diberi tanda panas. Jadi di sini sinar garis memiliki titik awal tapi tidak memiliki titik akhir. Apa sih fungsi dari tanda panah di sini? Tanda panah di sini melambangkan jika garis ini dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Nah, contoh sederhananya. Nah, kita dapat menyebutkannya atau menuliskannya dengan sinar garis AB. Sinar garis ini pun bisa diperpanjang lagi, bisa ditambahi C, tambahi D, bisa diperpanjang sampai tak terhingga. Istilah yang ketiga yaitu ada postulat. Yaitu ada postulat. Nah, postulat ini memiliki definisi pernyataan yang disepakati benar tanpa dibuktikan. Jadi sudah pasti benar keberadaannya. Jadi contoh dari postulat ini yakni ada tepat satu garis. Seperti misalnya pertanyaan ada tepat satu garis pada bukti berbeda. Nah, berarti seperti ini. Dua titik yang berbeda. Ini namanya bukan tepat satu garis, karena ini merupakan garis lengkung. Atau seperti ini. Ini juga salah, karena ini merupakan garis zigzag dan yang ditanyakan adalah tepat satu garis pada dua titik yang berbeda. Jadi yang benar hanya seperti ini. Istilah yang keempat yaitu ada teorema dalil. Nah, teorema ini merupakan pernyataan yang memerlukan pembuktian sebelum diakui kebenarannya. Jika postulat tadi tidak memerlukan pembuktian, nah perbedaannya dengan teorema ini memerlukan pembuktian sebelum diakui kebenarannya. Nah, contohnya ada teorema Pythagoras. Nah, di sini ada segitiga siku, yang mana tingginya 4 cm dan luas alasnya 3 cm. Nah, pertanyaannya, berapa nih sisi miring dari segitiga sisi? Nah, teorema yang dicontohkan adalah teorema Pythagoras. Berarti kita menggunakan rumus Pythagoras, yakni A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Hanya berapa ini? Hanya merupakan tinggi dari segitiga yaitu 4 kuadrat dan B-nya merupakan alas dari segitiga yaitu 3 kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kita akan hitung C atau sisi miring dari segitiga. 4 kuadrat, 4 kali 4 adalah 16. Sedangkan 3 kuadrat adalah 3 kali 3 sama dengan 9. 16 tambah 9 adalah 25. Nah, setelah kita menghitung hasil ini, maka kita perlu mengakarkannya. Akar dari 25 adalah 5. Jadi, C kuadrat adalah, berarti sisi miring dari segitiga ini adalah 5. Mudah bukan? Yang kelima itu ada rumus. Apa sih pengertian dari rumus? Rumus adalah cara cepat
informasi. Nah, istilah yang terakhir yaitu adalah rumus. Rumus adalah cara cepat untuk mengetahui sebuah informasi menggunakan cara yang biasanya ditambahkan dengan angka, huruf, ataupun simbol. Setelah ini kita akan mempelajari rumus-rumus dasar dalam bangun data geometri. Cara mencari luas segitiga adalah luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, contohnya misalnya sebuah segitiga. Nah, sebuah segitiga nih memiliki alas 3 cm dan juga tingginya memiliki 10 cm. Berapa luasnya? Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Jadi setengah kali alasnya 3 kali tingginya berapa? Tingginya 10 sama dengan, karena di sini setengah 1/2 bisa dicoret dengan 10. Nah, 10 dibagi 2 sama dengan 5. 3 kali 5 berarti 15. Nah, berarti luas segitiga dengan alas 3 dan juga tinggi 10 adalah 15 cm. Yang kedua yaitu contohnya persegi. Nah, diketahui persegi memiliki panjang 4 sisi, 4 cm. Berapakah luas dan kelilingnya? Nah, siapa nih yang udah tahu rumus mencari luas persegi dan juga keliling persegi? Nah, luas persegi sama dengan sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Nah, kelilingnya adalah 4 kali sisi. Mengapa 4 kali sisi? Karena persegi memiliki 4 sisi. Nah, jika diketahui panjangnya 4 cm berarti luas sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16 cm. Dan kelilingnya sama dengan 4 kali sisi. Sisinya berapa? Sisinya 4 cm berarti 16 cm. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham? Punya soal nih. Persegi panjang diketahui memiliki panjang 5 cm dan lebar 2 cm. Tentukan luas dan kelilingnya. Jadi luas sama dengan panjang kali lebar, panjangnya 5 dikali lebarnya 2 sama dengan 10 cm. Sedangkan kelilingnya 2 kali panjang kali lebar, berarti 2 dikali 5 ditambah 2. 5 tambah 2 berapa? 5 tambah 2 adalah 7. Sama dengan 2 kali 7 14. Berarti berapakah hasilnya? Jika panjang persegi panjang 5 cm dan lebarnya 2, berapakah hasil dari luas dan juga kelilingnya? Berarti hasil dari luasnya adalah 10 cm dan kelilingnya adalah 14 cm. Selanjutnya ada trapesium. Nah, luas trapesium apa sih? Siapa yang nggak tahu luas trapesium? Nah, luas trapesium adalah setengah kali alas atas tambah alas bawah dikali tinggi.
Nah, selanjutnya adalah rumus jejer genggam. Jejer genggam memiliki rumus luas sama dengan alas kali tinggi. Yang terakhir itu ada lingkaran. Nah, yang terakhir itu ada lingkaran. Setengah dari lingkaran ini disebut diameter. Nah, yang terakhir yaitu ada lingkaran. Nah, garis tengah ini disebut diameter. Sedangkan setengah dari diameter disebut jari-jari. Nah, rumus dari luas lingkaran yaitu setengah kali pi kali jari-jari kuadrat atau jari-jari kali jari-jari. Sedangkan volume-nya 2 kali pi kali jari-jari. Nah, ini satu jari-jari dapat dikuadratkan. Nah, nilai pi bisa berubah 3,14 atau 22/7. Nah, itu adalah nilai pi 3,14 atau 22/7. Pembahasan yang terakhir yakni ada teori pembelajaran dari Van Til. Nah, ada yang udah tahu belum mengapa teori ini diciptakan Van Til? Teori ini dulunya diciptakan pada tahun 1950-an. Teori ini dikembangkan oleh Van Til setelah Van Til melihat kesusahan siswa dalam mempelajari geometri. Nah, model pembelajaran ini lebih efektif karena Van Til lebih melihat motivasi siswa dan menciptakan suasana pembelajaran geometri yang lebih baik. Nah, teori Van Til ini ada 5 tahapan yang harus kita ketahui. 5 tahapan. Apa saja nih? Nanti setelah ini kita akan membahasnya satu persatu. Nah, tahapan yang pertama yaitu ada tahap pengenalan. Nah, pada tahap ini siswa masih mengenali bentuk-bentuk bangun ruang. Nah, misalnya ini adalah bentuk bangun datar persegi panjang. Dan ini adalah bentuk bangun datar persegi. Nah, kalau ini bentuk bangun datar lingkaran. Selanjutnya ada apa nih? Ini adalah segitiga. Dan ini trapesium. Dan yang terakhir adalah jajar genjang. Nah, apakah kalian sudah mengerti atau belum? Nah, di sini ibu punya benda. Apa ini? Jam dinding. Nah, kalian tahu nggak jam dinding ini termasuk bangun datar apa? Ya, betul sekali, jam dinding ini termasuk bangun datar lingkaran. Selanjutnya, kotak pensil ini termasuk bangun datar apa ya? Benar sekali, kotak pensil ini termasuk bangun datar persegi panjang. Tahap yang kedua yakni tahap analisis.
Maka tahap yang kedua yakni anak sudah bisa memahami sifat-sifat dari bangun geometri. Namun mereka belum mengetahui hubungan antara bangun yang satu dengan bangun yang lainnya. Seperti contohnya sifat-sifat dari persegi. Nah, persegi itu memiliki sifat-sifat apa aja sih? Nah, yang pertama memiliki 4 titik sudut. Nah, selain itu persegi juga memiliki 4 sisi. 1, 2, 3. Selain itu apalagi sih yang dimiliki oleh persegi? Nah, selain itu persegi juga memiliki 4 sudut. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Nah, selanjutnya ada bangun datar segitiga. Apa ya sifat-sifat segitiga? Nah, segitiga memiliki 3 titik sudut. Memiliki 3 sudut. Dan juga memiliki 3 sisi. Nah, sampai sini sudah paham mau belum? Yaitu ada tahap pengurutan. Nah, pada tahap ini siswa mulai mengetahui hubungan antara bangun geometri yang satu dengan bangun geometri yang lainnya. Seperti contoh seperti ini. Hubungan antara persegi dan persegi panjang. Nah, mereka memiliki hubungan yang sama, yaitu memiliki 4 sisi dan juga 4 titik sudut. Dan juga memiliki 4 sudut. Lalu perbedaannya apa sih? Nah, perbedaannya jika persegi memiliki 4 sisi yang sejajar, sebaliknya persegi panjang hanya memiliki 2 sisi yang sejajar, yaitu panjang dan juga lebar. Tahapan yang keempat yaitu tahap deduksi. Pada tahapan ini siswa sudah bisa diajak berpikir secara formal, dan juga di sini peran aksioma sudah terbentuk pada diri siswa. Contohnya seperti menghitung luas, misalnya pada persegi. Nah, luas pada persegi rumusnya luas sama dengan sisi kali. Dan juga misalnya menghitung keliling dari persegi. Keliling persegi yaitu 4 kali sisi. Nah, misalnya persegi ini memiliki sisi panjang 5 cm. Nah, cara menghitung luasnya gimana sih? Yaitu dengan cara luas sama dengan sisinya, panjangnya memiliki ukuran 5 cm. 5 kali 5. Pada rumusnya sisi kali sisi sama dengan 25 cm. Nah, sedangkan cara menghitung keliling yaitu keliling sama dengan 4 kali sisi. Nah, sisinya berapa? Sisinya yaitu 5. Mengapa 4 kali sisi? Karena persegi memiliki 4 sisi. Nah, 4 kali 5 sama dengan 20 sisi. Tahapan yang terakhir yaitu ada tahap keakuratan. Tahapan belajar geometri yang terakhir ini adalah tahap keakuratan, yang merupakan tahap tertinggi dalam memahami betapa pentingnya prinsip dasar dalam melandasi suatu pengertian. Nah, pada tahap ini siswa memahami aspek formal
mendeduksi seperti membangun dan membandingkan sistem matematika. Nah, dari sini kita sudah sama-sama belajar bahwa geometri tidak hanya mempelajari tentang bangun datar seperti persegi panjang, persegi, lingkaran, segitiga, dan lain sebagainya. Tapi dalam geometri yang seperti sudah dijelaskan tadi, kita sudah sama-sama belajar mengenai pengertian atau definisi dari geometri itu seperti apa, perkembangan geometri dari zaman ke zaman, dan juga tokoh-tokoh muslim atau tokoh-tokoh kuno yang turut mengembangkan geometri, dan juga istilah-istilah lain geometri yang meliputi 5 unsur tadi. Yang pertama ada undefined yang merupakan istilah tak terdefinisikan. Yang kedua ada definisi. Yang ketiga ada aksioma atau postulat yang memiliki arti tidak perlu pembuktian, dan juga teorema yang memerlukan pembuktian, dan juga rumus-rumus untuk mengukur atau menghitung luas segitiga, luas persegi panjang, keliling persegi, lalu luas lingkaran, dan lain sebagainya. Dan juga ada metode pembelajaran atau tahap pembelajaran yang dilakukan oleh Van Hils, yaitu ada 5 teori tadi atau 5 tahap. Jalan-jalan pergi ke kota, jangan lupa membaca alpukat. Demikian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.